Ada peperangan. Ya, sudah dimulaikan. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Wah, ini jadi satu pertanyaan. Nanti kita akan jawab juga. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ini kemudian kata Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, nanti kita akan lihat terulang kembali. Itu untuk memberikan satu jaminan kepada saudara dan saya bahwa, backingan kita itu kuat. Yang akan menjadi, yang ada di belakang kita untuk memberikan kemenangan itu tidak main-main. Dia tidak main-main. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Umat-umat Tuhan kita, saudara dan saya yang terus bertekun, terus percaya, terus memiliki satu apa? Kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan, bertobat setiap hari seperti kita sudah pelajari hari Minggu ya. Kita akan menang. Mari kita lihat tentang peperangan itu. Kita mulai dari Wahyu 12 ayat 7 ya, baru kemudian Wahyu 17 dan Wahyu 19. Oke, mari kita lihat dari Wahyu 12 ayat 17 tentang peperangan terakhir. Wahyu 12 ayat 17 katakan apa? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, perempuan yang murni ya, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Jadi anak yang dilahirkan oleh perempuan ini kemudian apa? Naik ke surga. Anak pertama itu adalah Yesus Kristus. Lalu kemudian apa? Naga, setan, iblis akan memerangi keturunan yang lain. Keturunannya yang lain. Ya, yang menurut Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 17 katakan apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini dia, ada peperangan. Ya, sudah dimulaikan. Pada saat Yesus datang dalam dunia ini dicoba untuk dibunuh, tapi kemudian apa? Kemudian dia naik ke surga, tapi kemudian apa? Umat-umat yang percaya di sepanjang zaman abad ke-8 yang kita sudah pelajari waktu lalu, tetap percaya dan itu mengalami penganiayaan. Itu dialami. Jadi itu sudah lihat, kita lihat ya. Mulai kita lihat bagaimana fase daripada peperangan atau penganiayaan umat-umat Tuhan. Lalu kemudian Wahyu 17. Nah, sebelum kita masuk ke Wahyu 19 nanti ya. Wahyu 17 katakan ayat 13-14, mereka seia sekata, ini orang-orang yang mencoba untuk membinasakan umat-umat Tuhan ini. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi, ini dia. Pertama, Wahyu 12 tidak diberitahukan bagaimana kelepasan yang mereka hanya dibawa ya. Keturunan itu dibawa ke padang gurun ya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, mereka akan apa? Dikalahkan ya dalam peperangan tersebut ya. Naga dan apa? Naga dan antek-anteknya itu akan dikalahkan. Ayat 14 dikatakan apa? Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ini kemudian kata Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, nanti kita akan lihat terulang kembali. Itu untuk memberikan satu jaminan kepada saudara dan saya bahwa backingan kita itu kuat. Yang akan menjadi, yang ada di belakang kita untuk memberikan kemenangan itu tidak main-main. Dia tidak main-main. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Umat-umat Tuhan kita, saudara dan saya yang terus bertekun, terus percaya, terus memiliki satu apa? Kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan, bertobat setiap hari seperti kita sudah pelajari hari Minggu ya. Kita akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Dan mari kita masuk sekarang ke inti pelajaran juga tambahan kita ya. Kemenangan terakhir ini ya. Kita lihat dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan 16. Dan kemudian kita akan lihat beberapa poin yang saya garis bawahi atau saya tandai-tandai dengan warna-warni ini ya. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Berapa banyak? 7, 8, 9, 10? Tidak. Banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya, cuma dia mengetahui sesuatu yang tidak dialami oleh orang lain. Karena dialah satu-satunya juru selamat. Ya, dengan kata lain ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Wah, ini jadi satu pertanyaan. Nanti kita akan jawab juga ya, sebentar ya. Dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa.
dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu apa? Kembali kita lihat ini statement tadi itu kita baca ya. Raja segala raja dan Tuan atas segala tuan. Ya. Kalau Anda membaca Wahyu 19 ayat sebelumnya, ini berbicara sebelumnya itu ayat 1 sampai 10 itu bicara tentang peperangan Armageddon. Ya. Peperangan antara kuasa kegelapan dan apa? Kejahatan. Setan dan pengikutnya mencoba untuk apa? Memerangi umat-umat Tuhan ya. Memerangi kebenaran, tapi pada akhirnya muncullah siapa? Muncullah anak domba itu sendiri. Ya. Ya, jadi mari kita lihat. Kita melihat adanya kepastian kemenangan. Kenapa? Coba kita lihat. Ada perkembangan seperti kita lihat tadi. Ada development, perkembangan. Kalau sebelumnya Yohanes melihat surga terbuka dan Yohanes diundang untuk masuk dalam kerajaan surga dalam penglihatan ya. Dalam penglihatan Yohanes melihat ya. Jadi Yohanes dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 2 dia melihat surga terbuka dan Yesus duduk di takhta surga. Yesus belum buat apa-apa saat itu ya. Pada saat Yohanes melihat surga yang pertama kali. Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Lalu kemudian dia diundang untuk apa? Melihat ya. Segera aku dikuasai oleh Roh Allah dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga dan di atas takhta itu duduk seseorang. Pada saat itu, pada saat kitab Wahyu ditulis, Yesus masih dalam kerajaan surga. Kata lain, dia masih duduk sebagai pengantara kita. Tapi kita sudah pelajari bagaimana pekerjaan pengantaran Kristus itu akan berakhir. Ya, Roh Kudus akan berhenti. Ya, kenapa? Karena hujan akhir akan apa? Berakhir. Namanya itulah sebabnya hujan akhir ya, karena dia akan berakhir. Kenapa? Karena akan ada penuaian. Setelah hujan akhir ada penuaian. Jadi inilah penuaiannya. Yesus yang apa? Yesus yang datang. Tadinya dia duduk, sebelumnya Yohanes melihat Yesus cuma duduk di takhta. Tapi kemudian dalam Wahyu 19 ayat 11 yang tadi kita sudah baca, sekarang Yohanes melihat surga terbuka dan Yesus keluar dari takhta sorga. Ya. Keluar dari takhta sorga. Ya. Dan kalau kita lihat yang keluar ini, yang menunggang kuda putih itu kita lihat nanti, dia memiliki nama. Dia memiliki nama. Ya. Kalau kita lihat baca dari Yohanes 19 ayat 11 ya. Dia memiliki nama. Nama itu adalah apa? Nama itu adalah simbol atau lambang daripada karakter. Orang yang memiliki nama dalam Alkitab itu diharapkan karakternya seperti itu. Karakter itu menentukan integritas. Orang yang memiliki karakter yang kuat, ya yang karakter yang baik ya, bukan karakter tidak baik. Berarti dia memiliki apa? Integritas. Jadi Wahyu 19 ayat 1 katakan yang namanya apa? Namanya dia itu apa? Yang setia dan yang benar, faithful and true. Dan kalau kita lihat, inilah nama Yesus yang selalu diulang-ulangi dalam kitab Wahyu. Misalnya dalam Wahyu 3 ayat 14. Ya, apa itu ya? Apa artinya yang setia dan yang benar? Ya, yang setia dan yang benar arti dapat sepenuhnya dipercayai. Yesus itu dapat apa? Dipercayai. Manusia mungkin tidak setia. Satu kali aja kita mungkin pada saat kita menikah, kita bawakan sumpah pernikahan, kita setia. Tapi kita bisa jatuh kepada ketidaksetiaan. Ya, kepada ketidaksetiaan. Dari kebenaran kita menjadi kesalahan. Itulah manusia ada yang berdosa. Tapi Yesus yang telah dicobai dengan berbagai pencobaan tidak pernah apa? Jatuh dalam dosa ya. Dan menebus umat manusia. Dan dialah yang setia dan yang benar ya. Yang dapat sepenuhnya dipercayai. Dalam hal apa? Ya. Dalam hal apa Yesus dapat dipercayai? Itulah ya. Dalam memenuhi janjinya untuk melepaskan umatnya dari masa kesesakan yang besar. Ya. Daniel 12 ayat 1 pertama melihat kemunculan daripada Mikael yang akan menyertai umat Tuhan. Lalu kemudian setelah Daniel 12 ayat 1 kehadiran Mikael, ayat di tengahnya katakan akan ada masa kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kemudian diakhiri akan ada kemenangan bagi umat-umat Tuhan yang namanya tertulis di dalam buku kehidupan. Daniel 12 ayat 1. Dan kalau itu sudah dinyatakan, kalau Tuhan sudah menyatakan berfirman itu dalam Daniel 12 ayat 1, dia setia dan benar. Dia akan memenuhi janjinya. Dia telah memenuhi janjinya saat dia datang kali pertama. Dia akan memenuhi janjinya untuk datang di kali yang kedua untuk melepaskan umat-umatnya. Jadi namanya, yang apa dikatakan? Namanya yang setia dan yang benar, itu melambangkan karakter Kristus
ya, integritas Kristus yang menyatakan bahwa keselamatan saudara dan saya itu apa? Satu hal yang pasti. Ya. Tidak heran, satu kutipan yang dibuat oleh F.B. Meyer, dia katakan apa? The certainty of our salvation rests on the character of God. Kepastian keselamatan kita itu berdasarkan atau bergantung pada karakter Tuhan. Karakter yang dapat apa? Dipercaya. Karakter yang dapat dipercaya. Kalau karakternya setan apa ya? Setan dikatakan bapa penipu, ya, bapa segala penipu. Tapi di sini karakter Tuhan kita itulah yang memberikan kepastian keselamatan, kepastian kedatangannya. Berikutnya, kepastian kemenangannya itu dari hal apa lagi ya? Wahyu 19 ayat 11, setelah kita lihat bagaimana keluar kuda putih, dan dia namanya apa ya? Yang setia dan yang benar. Kemudian dikatakan, ia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Berperang dengan adil. Wah, kapan kita melihat ada peperangan yang adil ya? Masing-masing pihak kalau dalam dunia ini mencoba segala cara untuk supaya dapat menang dengan berbagai cara. Nggak ada yang mau berperang dengan keadilan, nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi apa itu? Apa ada peperangan yang adil? Perang kan biasanya berhubungan dengan penindasan. Siapa yang ditindas mesti ada yang menang. Dan pertumpahan apa? Pertumpahan darah. Itulah itulah yang karakteristik atau yang seringkali dihubungkan dengan peperangan ya. Jadi perang yang adil itu yang bagaimana? Ya. Namun perang yang adil yang Yesus lakukan itu berhubungan dengan penegakan keadilan. Perang yang adil adalah keadilan yang ditegakkan. Dan untuk justru bukannya apa? Menindas tapi mengakhiri penindasan. Selama ini umat-umat manusia ya yang tidak benar, yang menolak Tuhan, itu yang menindas umat-umat Tuhan. Kita sudah pelajari itu lalu Wahyu pasal 6 berbicara tentang orang-orang yang sedang dalam keadaan tertindas, yang darah mereka dengan kata lain tertumpah. Mereka berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi darah kami harus tercurah oleh sebab kebenaran, ya, oleh sebab pemberitaan firman yang kami bawakan. Berapa lama lagi? Dan sekarang dia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Dalam arti dia akan datang untuk menegakkan keadilan dan untuk mengakhiri penindasan yang dialami umat-umat percaya Tuhan. Umat-umat percaya Tuhan. Ya. Jadi ia akan berperang dengan kata lain. Ia berperang bagi kelepasan umatnya untuk membawa mereka ke tempat yang ia telah sediakan. Yohanes pasal 14 ya. Kita sudah pelajari tadi. Di mana aku berada, di situ pun kamu akan apa? Berada. Di situ pun kamu akan berada. Berikutnya, Wahyu 19, kita sudah baca, kita cuma ambil beberapa poin ya. Tadi kita sudah baca Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, tapi mari kita lihat beberapa poin berikutnya. Berikutnya, yang ayat 12 katakan, dan matanya dia akan berperang dengan adil itu, matanya bagaikan nyala api. Waduh, apa ini artinya? Matanya itu bagaikan nyala api, marahkah dia ya? Keluar asap, bahkan bukan hanya dari telinga, mungkin dari mata. Apa itu? Apa artinya ya? Kalau kita lihat, ini adalah gambaran yang seringkali dihubungkan dengan Yesus. Ya, dalam kitab Wahyu, kalau kita lihat ya, ini cara kita mempelajari firman Tuhan. Kalau kita, apa ini artinya? Mari kita lihat apa yang telah tertulis. Misalnya dalam Wahyu 1 ayat 13 ayat 14. Pada saat Yohanes melihat Yesus yang ada di tengah-tengah kaki Dian, ya, dikatakan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih betah, dan matanya bagaikan nyala api. Nyala api. Apa ini? Mengerikankah? Ya, apa artinya? Di dalam Alkitab, ya, pengertian tentang api seperti adanya kaki Dian yang ada di dalam Ka'bah, apa fungsinya? Kalau tidak ada kaki Dian di dalam Ka'bah, maka tidak ada terang. Ya, tidak ada terang. Tapi dengan adanya kaki Dian yang ada api di sini ya, Yesus yang apa di tengah-tengah kaki Dian, dialah yang memberi terang sehingga tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Dia mengetahui pikiran kita, dia mengetahui hati kita. Dia mengetahui segala sesuatu. Kita bisa bersembunyi dari kenakalan kita, itu kita sembunyikan dari orang-orang yang kita kasih, ya, orang-orang lain. Saya bisa bersembunyi. Anda tidak tahu dosa saya. Kita bisa lakukan hal tersebut, tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi tidak ada sesuatu pun. Dengan kata lain, arti daripada matanya yang bagaikan nyala api, artinya tidak ada sesuatu pun yang dapat tersembunyi dari wawasannya yang tajam. Wawasannya dalam mengadakan keadilan. Seringkali kita, banyak kali orang di Amerika Serikat ini ya, dihukum mati sekalipun, dihukum mati karena begini. Tapi kemudian apa? Dilepaskan. Kenapa? Karena rupanya keputusannya itu salah.
Ada keputusan-keputusan apa? Salah, keadilan yang salah ditegakkan. Sehingga orang-orang itu harus apa? Dilepaskan. Jadi ada hal-hal di dalam pengadilan dunia ini yang dapat apa? Tersembunyi atau disembunyikan, ya, sehingga orang yang tidak bersalah dihukum mati. Tapi tidak demikian dengan Allah kita yang memiliki mata bagaikan nyala api pada saat dia mengadili karena dia tahu ini betul-betul salah, ini betul-betul benar. Dia tidak apa? Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bukti-bukti yang belum nyata. Ya, banyak orang ya di Amerika Serikat ini dilepaskan dari hukuman mati karena ternyata ada bukti-bukti DNA proof yang menyatakan, wah, ini orang-orang ini rupanya bukan dia. Ya, darah-darah ataupun yang dilihat di tempat kejadian perkara TPK tempat perkara kejahatan ya, tempat ternyata tidak ada darah ataupun jejak-jejak DNA daripada yang sudah bahkan dihukum mati tersebut atau akan dihukum mati tersebut. Jadi itulah sebabnya banyak hal yang tersembunyi dalam dunia kita. Tapi Tuhan Yesus, dia dengan mata yang bagaikan nyala api, dia mengetahui segala sesuatu. Berikutnya, kepastian kemenangan ini karena dia yang mengetahui. Jadi kita jangan apa? Jangan pikir ya, jangan pikir, aduh gimana nih dosa saya. Terus terang, kita sudah pelajari kalau saudara dan saya kita mengakui dosa-dosa kita. Maka dia tahu kita yang sudah memohon ampun atas segala kesalahan dosa, dan dia apa? Bersihkan. Nama kita itu kemudian putih kembali ya di dalam buku kehidupan ya, dengan kata lain. Berikutnya, Wahyu 19:12, selain matanya bagaikan nyala api, dikatakan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Banyak, tidak ditulis. Tidak ditulis. Kenapa? Kalau ditulis mungkin setan akan berusaha untuk apa? Menimpali. Wah, dia akan bikin yang mahkota yang lebih banyak. Ini banyak mahkota. Apa artinya ini? Apa signifikansinya? Nah, banyak mahkota. Mahkota itu seringkali seorang raja memakai apa? Mahkota ya. Itu adalah kekuasaan raja yang memiliki otoritas. Raja yang menggunakan mahkotanya, dia katakan dia adalah seorang raja, seorang pemimpin kerajaan yang memiliki otoritas yang absolut. Dan raja itulah yang dapat dalam apa? Di zaman dahulu yang menegakkan apa? Keadilan. Ya, raja-raja pada zaman dulu salah satu tugas raja itu adalah orang-orang seperti Raja Salomo. Ada yang datang pada Raja Salomo minta, raja ini gimana nih, ada masalah di antara kami berdua nih, anaknya mati dan lain sebagainya. Anda tahu kisah daripada Raja Salomo. Jadi dialah raja yang memiliki otoritas yang absolut dalam menegakkan apa? Menegakkan keadilan. Dan kenapa banyak mahkotanya? Karena setan seringkali meniru-niru berapa banyak yang Tuhan dapat miliki ya. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat misalnya setan dalam peniruannya ya, dengan dituliskannya di atas kepala Yesus Kristus ada banyak mahkota, itu menandakan bahwa dia memiliki otoritas yang melebihi otoritas naga atau si setan ya. Wahyu 12 ayat 3 katakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 bertanduk 10. Biasanya angka 7 dan angka 10 itu berhubungan dengan Allah ya. Dicoba untuk ditiru oleh setan. Tapi dia sononya atau yang dasarnya dia itu naga ya. Dia naga. Tapi dia sekarang apa? Berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 7 mahkota. Seakan-akan wah, lengkap, kelengkapan angka 7 seperti 7 seperti apa? 7 jemaat dan lain sebagainya ya. Jadi di sini setan mencoba untuk meniru, tapi Tuhan kita tidak bisa ditiru ya. Mahkota atau otoritas ya yang absolut yang dia miliki itu melebihi. Setan boleh mengaku sebagai apa? Pangeran dunia kita, prince of this world, dan diakui itu ya. Yesus sendiri akui bahwa setan itu setelah karena dosa dialah yang menguasai dunia kita. Itulah dia tawarkan Yesus untuk sembah dia supaya Yesus nggak usah mati. Yesus memiliki dunia karena dia betul-betul seorang apa ya? The prince of this world, pangeran dunia ini. Tapi dengan kematiannya Yesus bukan hanya sebagai apa? Bukan hanya mengalahkan si pangeran, tapi Yesus seperti tadi kita sudah baca, dialah raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Jadi dia bukan hanya pangeran dunia, dia raja dunia, pemilik absolut. Dia memiliki banyak mahkota. Berikutnya, poin berikutnya ya. Ayat 13, dan ia selain dia memiliki mahkota, ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ya. Nah pertanyaannya, dia kan baru keluar dari sorga ya. Wahyu 19, bagaimana Yohanes melihat sorga terbuka, lalu ada keluar seorang dengan menunggang kuda putih. Dia baru keluar dari sorga. Ya. Kenapa? Baru keluar dari sorga kok jubahnya itu sudah apa? Dicelup dalam darah.
Apa di sorga itu dia pakai jubah waktu dia berperang melawan setan gitu ya, istilahnya ya. Waktu dahulu, apa artinya di sini? Ya, yang baru keluar dari sorga dan berdarah. Darahnya siapa? Darah setan yang waktu perperangan pertama atau apa ya? Bukan ya. Nah, biasanya orang berdarah itu atau jubah kita itu kena darah itu setelah peperangan, bukan pada saat kita masuk kepada apa? Peperangan. Biasanya apa ya? Setelah, bukan sebelum berperang. Ya, misalnya, biasanya ada darah saat pulang dari peperangan, misalnya dalam Yesaya 63 ayat 3. Kalau Anda baca Yesaya 63 ayat 1 sampai 3, bagaimana Allah itu berperang melawan Edom ya. Lambang dosa saat itu disebut Edom ya. Allah berperang melawan mereka ya. Dan apa dikatakan? Aku telah, ayat 3, kemudian dikatakan, aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Allah katakan ya. Aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada jubahku. Semburan darah mereka. Dan seluruh pakaianku telah cemar. Cemar oleh sebab apa? Cemar oleh sebab darah bangsa-bangsa yang jahat ini. Yang dimurkai oleh Allah. Ya. Nah, poin berikutnya sebelum kita jawab itu, kalau demikian, darah Yesus yang keluar dari sorga ini, darahnya siapa? Sebelumnya kita lihat, kenapa Tuhan harus apa? Berperang. Kenapa Tuhan harus berperang? Kenapa ada bangsa-bangsa yang harus apa ya? Harus diinjak dengan amarah Tuhan, itu walaupun bahasa simbolis ya. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat yang pertama dari Yesaya 63 ayat 1, dikatakan apa? Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Pada saat dia menghantam bangsa Edom, Bani Edom yang melambangkan dosa ini, yang menyebabkan kematian Edom itu menyebabkan apa? Darah Edom itu terpecik kepada jubah Allah. Itu dalam satu konteks untuk apa? Menjanjikan keadilan atau menjalankan keadilan dan kuasa, dalam satu kuasa untuk menyelamatkan. Nah, kalau demikian, kembali pada pertanyaan tadi. Darah siapa? Darah siapa? Tidak lain dan tidak bukan. Darah dalam jubah Yesus adalah darah umat-umat kudus yang telah dianiaya. Wahyu pasal 6 berbicara tentang umat-umat Allah dalam penderitaan mereka. Dia darah mereka, darah kami tercurah. Ini bahasa simbolis semua ya, bahasa simbolis ya, menyatakan penderitaan yang begitu hebat mereka alami ya. Penderitaan, penganiayaan yang begitu hebat, darah mereka. Allah mengetahui semua itu. Ya. Pada saat kita berteriak, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, maka itulah yang Dia dengar. Ya. Dan itu menjadi satu simbolis bagaimana dia merasakan penderitaan saudara dan saya. Darah kita yang tercurah, kita yang berada dalam Wahyu 6, kita yang berada di bawah mezbah, ya, darah kita tercurah oleh sebab kebenaran Tuhan. Maka itulah darah yang kemudian apa? Secara simbolis itu ada pada jubah Yesus. Ya. Darah umat-umat kudus yang telah dianiaya. Dan betul, dalam Wahyu bercerita tentang bagaimana penganiayaan kepada umat-umat kudus Tuhan itu selalu dilakukan oleh siapa ya? Setan. Melalui apa? Melalui, kalau ada wanita yang murni, ada juga wanita yang tidak murni. Ada wanita yang berpakaian putih, ada wanita yang berpakaian ungu dalam kitab Wahyu. Yang tidak murni itulah yang kekafiran ya, agama yang mencampur adukan antara agama dan negara ya. Kita sudah lihat waktu lalu ya. Jadi dalam Wahyu 17 ayat 6 dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk, perempuan yang disebut sebagai pelacur, bukan perempuan yang murni ya. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Wahyu 19 ayat 2 juga kemudian katakan apa? Sebelum kita tadi sudah baca Wahyu 19 ya. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah Allah atau Yesus yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur. Jadi inilah ya saudara-saudari sekalian. Kalau kita mengalami penderitaan oleh sebab, mungkin bukan secara fisik ya. Kita mengalami penderitaan oleh sebab kita menerima kebenaran dan kita harus ditinggalkan oleh anggota keluarga kita. Kehilangan pekerjaan kita menderita. Ingatlah bahwa penderitaan kita itu apa? Itu apa? Menodai dengan kata lain ya, secara simbolis menodai jubah Kristus. Ya, dia tahu. Dia menanggung segala, dialah mediator kita ya, dialah pengantara kita. Dialah yang mengalami semua itu. Dan pada saat dia datang dan memakai jubah yang dikatakan dalam Wahyu 19 ayat 13, jubah yang telah dicelup dalam darah. Poin terakhir yang memastikan
kemenangan ini, kepastian kemenangan ini ya. Kita lihat dalam ayat 13. Dan namanya, sekali lagi, kembali, namanya tadi apa? Setia dan adil. Tapi sekarang namanya ialah apa? Firman Allah. Tidak lain dalam Alkitab, ya. Firman yang menjadi manusia itu siapa lagi? Itulah sebabnya seorang yang naik kuda putih itu tidak lain tidak bukan adalah firman Allah. Siapa itu firman? Pertama-tama itu adalah siapa? Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus. Dan pada saat Ia datang, kalau kita hubungkan dengan ayat Wahyu 19 ayat 16, dia bagaikan apa? Pedang. Dia memberikan apa? Pedang yang akan membelah. Pedang yang akan apa? Membelah, ya. Dan dengan kata lain apa di sini kita lihat? Seringkali kalau kita hubungkan firman Allah itu apa? Bagaikan pedang juga, pedang yang tajam. Wahyu 19 ayat 15 ya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah, itu ayat 15 tersebut. Keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Jadi pedang tajam itu dalam Alkitab seringkali itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan firman Allah ya. Firman Allah. Misalnya dalam Efesus ya 6 ayat 17. Kalau ingin tahu apa buktinya itu firman Allah itu pedang ya. Firman Allah itu adalah pedang, lihat Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa? Firman Allah. Firman Allah. Ketopong keselamatan. Yang memberikan keselamatan. Ya. Dan pedang roh. Yaitu apa? Firman Allah. Jadi pada saat dapat kita katakan bahwa Allah yang berfirman. Saat menjadikan alam semesta. Adalah Allah juga yang telah berfirman untuk memberikan kepastian kelepasan. Kepastian kemenangan dalam peperangan terakhir di dunia ini saat Ia datang kembali. Pedang itu tajam, kenapa? Dapat membelah hati kita, umat-umat percaya untuk dapat melihat isi hati kita sesungguhnya. Pedang yang membelah hati kita untuk melihat, tergantung ini masih ada keinginan-keinginan duniawi dalam hatimu ini ya. Pedang itu membawa kita untuk bertobat. Pedang itu membawa kita untuk datang kepada firman tersebut, kepada Yesus Kristus. Dan pedang itu juga yang akan memusnahkan umat-umat yang menolak firman Allah. Dengan lainnya, pedang yang bermata dua ya, seringkali Alkitab berbicara. Itulah sebabnya namanya adalah firman. Kiranya kekuatan firman Tuhan ini ya, membawa kita memiliki satu jaminan kemenangan. Satu kepastian bahwa saudara dan saya akan menang. Mungkin kita dalam keadaan seperti seakan-akan kalah saat ini. Kok saya ada kena masalah ini? Kok saya kena penyakit ini? Kok saya menderita seperti ini? Kenapa saya menderita seperti itu? Ya, mungkin saat ini. Itu kita bagaikan umat-umat yang berada di bawah mezbah, seperti dalam Wahyu 6. Tetapi pada saat Yesus datang kali yang kedua, ketahuilah. Kepastian kemenangan akan pasti menjadi milik kita. Karena Allah yang telah berfirman. Yang berfirman itu adalah setia dan apa? Benar. Ya, setia dan benar. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.